Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah-kisah wanita hebat yang berhasil melahirkan bayi kembar mereka dalam satu waktu dengan jumlah yang banyak. Bahkan, ada satu orang ibu yang berhasil melahirkan 9 bayi kembar dalam waktu yang bersamaan. Seperti apa kisah-kisah mereka? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Halimah Cisse. Halimah Cisse adalah seorang perempuan yang berhasil melahirkan bayi kembar sebanyak 9 bayi dalam waktu yang bersamaan. Kelahirannya tersebut disebut dengan istilah nonupet. Hal ini membuat Halimah menempati rekor dunia kelahiran terbanyak dalam satu waktu. Pada saat melahirkan ke-9 bayi kembarnya, Halimah berusia 25 tahun dan ia telah menjadi ibu dari satu orang anak. Sehingga total anak Halimah sekarang adalah 10 orang. Perjuangan Halimah sangat berat untuk melahirkan ke-9 bayi kembarnya tersebut. Ia harus diterbangkan ke Maroko karena perlengkapan medis di tempat tinggal Halimah, yaitu di Mali, tidak memadai pada saat itu. Jadi, ia harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Halimah pun akhirnya melahirkan di Rumah Sakit Ain Borja, Casablanca, Maroko, atas bantuan pemerintah Mali pada tanggal 5 Mei 2021. Pada saat melahirkan, sang suami, Kader Arbi, tidak bisa menemani Halimah karena ada pembatasan penunggu pasien di rumah sakit akibat COVID-19. Halimah hanya ditemani oleh kakak perempuannya yang bernama Aisyah. Bayi kembar 9 yang dilahirkan oleh Halimah berjenis kelamin 4 laki-laki dan 5 perempuan, dengan rata-rata berat bayi 0,5 sampai 1 kg. Karena Halimah melahirkan secara prematur dengan usia kandungan 7,5 bulan. Akibatnya, bayi-bayi Halimah pun harus dilakukan perawatan secara intensif dalam inkubator selama 2-3 bulan. Arbi baru bisa menemui bayi-bayi dan istrinya pada tanggal 9 Juli 2021. Arbi dan Halimah pun berharap agar mereka bisa segera pulang ke Mali. Biaya persalinan dan perawatan ke-9 bayi kembarnya pun tidak sedikit. Biaya tersebut sangat mahal dan diinfokan mencapai 19 miliar lebih. Halimah dan Arbi pun sempat khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik untuk bayi-bayi mereka. Namun nyatanya mereka malah menerima banyak dukungan dari banyak pihak. Bahkan para pejabat pun menghubungi mereka dan memberikan ucapan selamat. Pada Agustus 2021, akhirnya bayi-bayi kembar Halimah dan Arbi pun bisa keluar dari inkubator. Dan mereka pun bisa segera pulang ke Mali. Mereka dikatakan sudah sehat dan cukup kuat untuk dibawa pulang ke rumah. 2. Nadia Sulaiman. Nadia Sulaiman berhasil menggegerkan dunia karena telah melahirkan bayi kembar 8 dalam waktu bersamaan pada tanggal 26 Januari 2009. Bayi kembar 8 Nadia lahir dengan proses sesar dalam usia kandungan 9 bulan kurang 1 minggu. Hal ini merupakan kejadian luar biasa karena bayi kembar biasanya terlahir secara prematur. Hal ini pun membuat Nadia sempat menempati rekor dunia dengan kelahiran bayi kembar terbanyak pada saat itu. Nadia merupakan seorang wanita asal California, Amerika Serikat. Di tengah kebahagiaannya, banyak kritikan yang datang padanya pada saat itu. Diketahui, Nadia merupakan seorang single parent yang masih tinggal bersama ibunya yang bernama Angela Veronica Sulaiman. Nadia juga sudah memiliki 6 anak sebelum melahirkan 8 bayi kembar tersebut. Sehingga total anak yang dimiliki oleh Nadia sekarang adalah 14 orang. Dan semuanya merupakan hasil bayi tabung dari donor sperma. Sehingga anak-anak Nadia tak memiliki seorang ayah. Sebetulnya, Angela sendiri sudah melarang Nadia untuk memiliki anak lagi. Karena Angela merasa kerepotan saat mengurusi anak-anak Nadia yang masih kecil. Rata-rata usianya adalah 2-7 tahun. Nadia kecanduan melakukan bayi tabung sejak tahun 2001. Hal ini terjadi setelah perceraiannya dengan suaminya.
karena mereka tak kunjung memiliki anak pada saat itu. Mungkin karena hal itulah yang membuat Nadia ingin terus memiliki anak. Dikatakan juga, pada saat itu dokter kandungan Nadia, yaitu Dr. Michael Kamrapa, telah menyalahi prosedur proses bayi tabung. Karena seharusnya pada saat proses bayi tabung pada wanita di bawah 35 tahun adalah dengan menyuntikkan maksimal 2 embrio. Namun diinfokan, Dr. Michael menyuntikkan sebanyak 12 embrio sehingga membuat Nadia memiliki hamil kembar 8. Dr. Michael pun terancam dicabut lisensinya. Meski banyak mendapat cemoohan atas keputusannya, Nadia yang tidak memiliki pekerjaan melakukan apapun untuk menghidupi anak-anaknya. Sehingga ia pun jatuh bangun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbilang kotor, seperti menjadi bintang porno hingga menjadi pecandu obat-obatan. Namun, kini Nadia telah sadar dan hidup lebih baik lagi. Nadia mengaku menyesali keputusan-keputusannya di masa lalu. Nadia pun berhasil membuktikan bahwa ia mampu membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Kini, anak-anak Nadia sudah tumbuh besar dan mereka hidup bahagia. 3. Leontina Albina. Seperti halnya di Indonesia, orang tua zaman dulu di luar negeri pun rata-rata memiliki banyak anak loh. Dia adalah Leontina Albina, yang lahir pada tahun 1926 di Chili. Leontina mengaku telah memiliki 64 anak. Hanya saja proses administrasi zaman dulu yang tidak semodern sekarang. Jadi hanya 55 anak saja yang tercatat administrasi kelahirannya. Leontina pun tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai perempuan yang produktif. Dari 55 anak tersebut, Leontina melahirkan banyak anak kembar. Ia telah melahirkan bayi kembar 3 sebanyak 5 kali. Leontina sendiri dulunya terlahir sebagai kembar 3. Hanya saja karena kehidupan yang miskin, dulu ia dan saudara kembarnya tinggal di panti asuhan. Kedua saudara kembarnya telah diadopsi oleh orang lain, sedangkan dirinya bertahan di panti asuhan sampai akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Gerardo. Karena penderitaannya tinggal di panti asuhan, Leontina pun bertekad untuk membesarkan anak-anaknya dan tak akan membuangnya sekalipun ia dan suaminya hidup dengan kemiskinan. Karena itulah saat ini Leontina tinggal bersama 18 anaknya di sebuah rumah kayu kecil. Anak-anak yang lain sudah hidup mandiri dan meninggalkan rumah. Beberapa dari anak Leontina juga hilang dan meninggal dunia akibat gempa besar yang menghantam Chili pada tahun 1988. 4. Valentina Vasilyeva. Valentina Vasilyeva merupakan seorang wanita yang hidup di sekitar tahun 1707 sampai 1782. Ia menikah dengan suami yang bernama Fyodor Vasilyev dan mereka tinggal di Suya, Rusia. Diketahui, Valentina telah melahirkan sebanyak 27 kali dan memiliki 69 anak. Guinness Book of World Record pun mencatat bahwa Valentina merupakan wanita terproduktif yang pernah ada. Dari 27 kehamilannya, Valentina melahirkan bayi kembar sebanyak 16 kali, bayi kembar 3 sebanyak 7 kali, dan bayi kembar 4 sebanyak 4 kali. Bisa dibayangkan bagaimana ia bisa melahirkan sebanyak itu di masa dulu, yang peralatan medisnya belum memadai. Menurut perhitungan yang dilakukan BBC, diperkirakan Valentina mengandung dalam usia kandungan rata-rata 30-37 minggu. Dengan total 27 kehamilan, terhitung Valentina menghabiskan 18 tahunnya untuk mengandung. Sebetulnya, banyak yang meragukan sejarah Valentina yang bisa melahirkan sebanyak ini. Karena kehamilan sebanyak itu sangat beresiko bagi tubuh wanita, ditambah perlengkapan medis pada saat itu yang belum memadai. Namun, beberapa fakta muncul yang mendukung kisah dari Valentina ini, di mana Valentina bisa saja memiliki kecenderungan genetik hiperovulasi atau melepaskan banyak sel telur dalam satu siklus. Kemudian, bisa juga Fyodor merupakan seorang pria yang sangat subur, sehingga Valentina selalu mengandung anak kembar. Hal ini terbukti ketika Valentina meninggal dan Fyodor menikah untuk kedua kalinya. Istri keduanya pun memiliki banyak anak, yakni hingga 18 anak. Nah, itu dia teman-teman, wanita-wanita hebat yang berhasil melahirkan anak-anak mereka. Perjuangan mereka sungguh luar biasa.
Tidak hanya melahirkan, mereka juga harus mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Semoga kita sebagai para wanita bisa menjadi wanita hebat seperti mereka ya. Dan semoga juga para pria-pria bisa lebih menghargai wanita dengan mendengar cerita-cerita seperti ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tolong bantu aku untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.